Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Haji Hatari dengan NPM 022722111170. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai materi stakeholder theory. Baik, stakeholder theory adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang dimana terpengaruh oleh aktivitasnya. Nah, bukan hanya kepada pemegang saham atau shareholders. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pandangannya, pemangku kepentingan atau stakeholders mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Nah, mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung di sini dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Stakeholder teori juga menekankan bahwa hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dapat mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Di sini misalnya memperlakukan karyawan dengan adil dan akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas, sementara memperhatikan kepentingan komunitas lokal dapat memperkuat reputasi perusahaan. Teori ini juga mengakui bahwa seringkali terdapat konflik kepentingan antara stakeholder, sehingga manajemen perlu melakukan pendekatan yang seimbang untuk mengelola kepentingan tersebut. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, pemangku kepentingan atau stakeholder meliputi di sini satu, pemangku kepentingan internal, di mana individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan pemilik perusahaan. Misalnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, mereka bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan untuk menjaga produktivitas dan loyalitas mereka. Selain itu, manajer bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi mereka, memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan karyawan dan pemilik perusahaan. Di sini guna memastikan kelangsungan usaha dan berkeberlanjutan. Di sisi lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki kepentingan dalam memperoleh keuntungan dan pertumbuhan bisnis, di mana mereka seringkali memiliki hak suara dalam keputusan strategis dan berharap manajemen mampu mengelola perusahaan secara efisien untuk meningkatkan nilai investasi mereka. Hubungan yang sehat antara pemilik dan manajemen sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas organisasi. Nah, dalam konteks stakeholder teori, perusahaan harus memperhatikan keseimbangan kepentingan di antara pemangku kepentingan internal ini. Misalnya, pengelolaan konflik antara karyawan yang menuntut kenaikan gaji dan pemilik yang menginginkan penghematan biaya harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan agar semua pihak merasa diakomodasi. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan, internal perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai kinerja bisnis yang optimal. Nah, di sini yang kedua ada pemangku kepentingan eksternal, adalah individu atau kelompok di luar organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan operasional perusahaan. Contoh pemangku kepentingan eksternal di sini meliputi pelanggan, pemasok,
komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan. Pelanggan memiliki kepentingan terhadap produk atau layanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun loyalitas dan reputasi yang baik di pasar. Di sisi lain, pemasok memiliki peran penting dalam menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan perusahaan. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selain itu, komunitas lokal juga termasuk pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kepentingan dalam dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan yang beroperasi dengan tanggung jawab sosial dapat memperkuat hubungan dengan komunitas dan memperoleh dukungan publik. Pemerintah sebagai regulator memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum, membayar pajak, dan beroperasi secara etis. Sementara itu, lingkungan menjadi pemangku kepentingan yang semakin penting di era modern, di mana perusahaan diharapkan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui kepedulian terhadap pemangku kepentingan eksternal ini, perusahaan dapat memperkuat citra dan mengurangi risiko hukum serta sosial yang pada akhirnya mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang. Prinsip utama stakeholder pertama ada prinsip tanggung jawab sosial. Dalam stakeholder teori menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan etis untuk memperhatikan dampak dari setiap keputusan dan kegiatannya terhadap semua pemangku kepentingan. Nah, prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial bagi pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan turut diperhitungkan. Melalui penerapan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pembangunan komunitas. Dengan demikian, prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar. Yang kedua, prinsip hubungan timbal balik dalam stakeholder teori menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bisnis, sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Nah, misalnya karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Demikian pula, pelanggan mengharapkan produk atau layanan yang berkualitas, sementara perusahaan memerlukan loyalitas pelanggan untuk bertahan di pasar. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, berbasis kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama guna mencapai nilai jangka panjang bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip keseimbangan kepentingan. Dalam stakeholder teori, menyoroti pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang sering kali berada atau bahkan bertentangan. Sini misalnya, pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan
pertumbuhan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi di pasar. Adapun manfaat dari stakeholder teori, yang pertama meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, di sini merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan stakeholder teori ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Hal ini menciptakan citra positif di mata publik. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang etis akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan dianggap sebagai organisasi yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Reputasi yang baik ini tidak hanya membantu menarik pelanggan baru, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan yang sudah ada. Selain itu, perusahaan yang memiliki reputasi positif lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Baik, manfaat berikutnya yaitu membantu menciptakan keputusan yang berkelanjutan dan beretika adalah salah satu manfaat utama dari penerapan stakeholder teori. Dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, pemangku kepentingan dalam setiap keputusan yang diambil, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif dan jangka panjang bagi semua pihak terkait. Keputusan yang berkelanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam secara efisien atau investasi dalam pengembangan karyawan tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, keputusan yang etis yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi akan memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan stakeholder teori dalam pengambilan keputusan cenderung lebih sukses dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Nah, adapun kritik terhadap stakeholder teori yaitu satu, sulit untuk menyeimbangkan semua kepentingan yang bertentangan. Yang kedua, tidak memberikan pedoman yang jelas untuk pengambilan keputusan yang terjadi saat terjadi konflik kepentingan. Baik, itulah presentasi saya mengenai stakeholder teori. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya Herunisa undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.